Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dimas Aji Prabowo, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah PPKN serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kenikmatan iman, Islam, dan nikmat sehat dalam menuntut ilmu dalam forum diskusi pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Semoga kita semua digolongkan umatnya yang mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya Eliza Nurmaidah, NIM 2420070 selaku moderator dan pemateri kedua. Dan teman saya yaitu Sevia Afiatun Nihlah, NIM 2420071 selaku pemateri pertama. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai esensi dan urgensi. Pengertian esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan yang bangsa yang dinamakan Asta dan Kastra. Pemikiran tentang Asta dan Kastra dikembangkan oleh Lamandhanas bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur bahwa kekuatan nasional mutu Indonesia terdiri 8 unsur yang dinamakan Astra Gatra atau 8 gatra yang terdiri dari Trigatra atau Trigarta alamiah dan Panca Gatra atau 5 gatra sosial. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut sebagai berikut: 3 aspek kehidupan ilmiah Trigarta yaitu 1. Gatra letak dan kedudukan geografi, 2. Keadaan dan kekayaan alam, 3. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk, 5. Aspek kehidupan sosial atau Pancagatra yaitu 1. Gatra ideologi, 2. Gatra politik, 3. Gatra ekonomi, 4. Gatra sosial budaya, 5. Gatra pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Model Asta Gatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lamhanas. Ataupun penjelasan dari masing-masing gatra terdiri dari 3 unsur ilmiah Trigarta dan 5 unsur sosial atau Pancagatra. 2. Model ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional atau TANHAS adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar untuk menjamin identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta untuk mencapai perjuangan nasionalnya. Dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang diwujudkan. Kondisi tersebut harus diusahakan sejak
ini dibina dan bisa dimulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional. Gangguan-gangguan integrasi nasional tertentu merupakan langkah mundur dan merupakan batu biji bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan nasionalnya. Selain itu, karena dilihat dari letak geografis, potensi sumber daya alam, serta besar jumlah dan kemampuan penduduk yang dimilikinya, Indonesia juga menjadi ajang perebutan dan persaingan kepentingan dan pengaruh kenegaraan besar dan adikuasa. Terbukti beberapa pergolakan daerah di beberapa wilayah juga tidak lepas dari dukungan kelompok negara-negara adikuasa yang ikut bermain dan menyokong gerakan-gerakan tersebut demi keuntungan ekonomi maupun politik negara yang bersangkutan. Secara lebih rinci, posisi silang Indonesia tersebut sebagai berikut. Geografi adalah wilayah Indonesia yang terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dua, demografi penduduk Indonesia terletak di antara penduduk jarang di selatan atau Australia dan penduduk paling padat utara atau RRC dan Jepang. Ideologi Indonesia secara ideologis diapit oleh kekuatan ideologi berbeda, yakni liberalisme di selatan Australia dan Selandia Baru, dan komunisme di utara. Politik adalah di arah sistem politik Indonesia yang diapit oleh kekuatan demokrasi liberal di selatan dan demokrasi rakyat. Ekonomi Indonesia di perbatasan antara ekonomi kapitalis di selatan dan masyarakat sosialisis di utara. 6. Sosial masyarakat Indonesia di antara masyarakat individual di selatan dan masyarakat sosialisme di utara. 7. Budaya Indonesia terletak di antara budaya barat dan selatan, budaya timur dan di utara. Konsep dasar geostrategis Indonesia atau ketahanan nasional. Konsep geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain, tetapi konsep geostrategi yang didasarkan pada kondisi, metode, atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia, yang mengembangkan nasional yang dari mungkinan gangguan yang dari dalam maupun dari luar negeri. Konsep geostrategi Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kota Raja. Namun pada faktanya gagasan ini kurang dikembangkan oleh para penjaga bawahan, karena seperti kita yang ketahui, wilayah NKRI diduduki oleh Benda pada akhirnya Desember 1948, sehingga kurang berpengaruh. Beberapa berikut proses ini pada pemerintahan hingga sekarang. Pada awalnya geostrategi Indonesia digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Pada tahun 1965-an, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep strategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut, bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan kedaulatan dan daya tahan. Sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan
Konstitusi Indonesia terhitung mulai 1974, geostrategi Indonesia ditegaskan dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional. Tiga, bela negara sebagai pendekatan Astagatra. Unsur ketahanan nasional atau Astagatra terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra atau 8 gatra, yang terdiri dari Trigatra atau 3 gatra alamiah dan Pancagatra, 5 gatra sosial. Model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia antara lain sebagai berikut. 3 aspek kehidupan alamiah Trigatra, yaitu A. Gatra letak geografi atau wilayah. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi bentuk wilayah. Negara dapat berubah negara pantai, negara kepulauan, dan negara kontinental. Luas wilayah, ada negara yang memiliki luas wilayah kecil, ada pula yang besar. Posisi geografis, astronomis, dan geologis negara, apakah ada posisi strategis. Daya dukung wilayah, ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang uninhabitable. Dalam kaitannya dengan wilayah negara, pada masa sekarang ini perlu dipertimbangkan adanya kemajuan teknologi, kemajuan informasi dan komunikasi. Suatu wilayah yang pada awalnya sama sekali tidak mendukung kekuatan nasional karena penggunaan teknologi, wilayah itu kemudian bisa menjadi unsur kekuatan nasional. B. Gatra keadaan dan kekayaan alam. Sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah, baik kualitas maupun kuantitasnya, sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan. Kedaulatan wilayah nasional merupakan sarana bagi tersedianya sumber kekayaan alam dan menjadi model dasar pembangunan. Pengelolaan dan pengembangan sumber kekayaan alam merupakan salah satu indikator ketahanan nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya alam sebagai unsur ketahanan nasional seperti potensi SDA dalam wilayah yang bersangkutan, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan lingkungan hidup, serta kontrol atau kendali atas sumber daya alam. C. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk meliputi jumlah atau kuantitas, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Penduduk yang produktif atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, baik fisik maupun sosial. 5 aspek kehidupan sosial yaitu gatra ideologi. Unsur ideologi diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang beragam ini. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama ini tercermin dalam Pancasila. 2. Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. 3. Gatra ekonomi. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia, contoh Jepang dan Cina. 4. Gatra sosial budaya.
Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. 5. Katra pertahanan dan keamanan. Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban negara dalam membela negara. 4. Upaya mewujudkan ketahanan nasional. 1. Berdikari. Secara akronim, berdikari merupakan berdiri di atas kaki sendiri yang merupakan sifat ketahanan nasional. 2. Mengikuti perkembangan zaman. Ketahanan nasional tidak tepat karena menyesuaikan situasi dan kondisi bangsa dan negara. Hal tersebut tergantung juga dengan lingkungan strategisnya. 3. Kuatnya gotong royong masyarakat. Hal dasar agar terlaksanakan akses ketahanan nasional Indonesia adalah sikap kolektif di masyarakat, sehingga hal-hal konfrontatif dan antagonistis tidak terjadi dan menciptakan sifat konsultatif, kerjasama, hingga menghargai dan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. 4. Pembinaan ideologi. Tafsiran tentang ideologi bangsa biasanya akan berbeda dan semakin menyimpang dari rumusan dasar dan sudah ditetapkan pendiri bangsa Indonesia. 5. Pencerdasan bagi anak bangsa. Contoh ketahanan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan pemikiran anak bangsa dan memahami ekonomi, sosial, budaya, politik, dan bidang lainnya sehingga berpengaruh positif untuk ketahanan negara. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.